Halo semua, kembali lagi dengan saya Dr. Yulianti Cahyadi. Kali ini saya mau bahas mengenai nyeri pada menstruasi. Nah, langsung kita bahas aja yuk. Nyeri pada menstruasi ini normal nggak ya? Sebenarnya bisa normal, bisa juga nggak normal. Nyeri pada menstruasi ini kita sebutnya sebagai dysmenorrhea. Jadi dia itu kram atau nyeri di perut bagian bawah. Nah, biasanya ini 1-2 hari saat menstruasi. Jadi awal-awal menstruasi. Nyerinya bisa bervariasi, tergantung orang-orang. Bisa juga cuma pegel-pegel atau kram doang, tapi bisa juga nyeri hebat sampai mengganggu aktivitas atau sampai nggak bisa aktivitas sama sekali. Nah, gejala-gejala yang lain juga bisa mengikuti saat wanita menstruasi. Contohnya mood swing, jadi mood-mutan, bisa juga jadi lemes, lesu, letih, terus bisa juga pusing, nyeri kepala, atau mual, muntah, dan bisa juga malah diare atau malah sering pipis. Dysmenorrhea ini disebabkan karena apa? Dysmenorrhea ini disebabkan karena dua sih. Satu primer, satu sekunder. Nah, yang primer ini yang disebabkan bukan karena dari masalah organ reproduksi, tapi memang karena fisiologis atau normalnya memang begitu. Nah, kita bahas dulu ya tentang menstruasi. Menstruasi itu kan keluarnya darah dari vagina karena luruhnya dinding dalam rahim atau yang kita sebut sebagai endometrium. Luruhnya ini kenapa? Karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi dia itu akan meningkatkan produksi dari prostaglandin. Prostaglandin ini akan menyebabkan kontraksi dari dinding rahim. Karena kontraksi, jadi dia akan menyebabkan penyempitan di pembuluh darah sekitar rahim. Karena penyempitan, tahu sendiri kalau misalnya kita darah ini akan membawa oksigen sama nutrisi. Kalau misalnya suplainya kurang, pasti akan jadi mati si jaringan yang di sini yang tidak tersuplai oleh darah. Karena dia mati, jadi dia luruh. Nah, kontraksi sama penyempitan pembuluh darah ini yang menyebabkan nyeri. Jadi itu fisiologis ya. Tapi kalau misalnya nyerinya berlebihan sampai malah nggak bisa aktivitas yang kayak tadi, atau dia disertai sama keputihan yang berbau busuk, atau dia juga ada benjolan di sekitar perut bagian bawah, atau dia juga ada demam lebih dari 38 derajat, atau dia juga ada jadi menstruasinya tuh lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang sebelumnya normalnya 3-5 pembalut diganti per hari, tapi yang sekarang bisa sampai 7-10. Berarti kan perdarahannya banyak ya. Nah, itu yang kita harus curigain. Salah satu di antara ini kita udah harus curiga, oh mungkin ada masalah dari organ reproduksi. Nah, ini adalah penyebab yang kedua. Jadi sekunder ini karena ada masalah di organ reproduksi. Masalahnya ada apa aja? Bisa banyak ya. Contohnya kista di ovarium atau kista di sel telur, tumor, bisa juga endometriosis. Endometriosis itu penebalan dari dinding dalam rahim, bisa juga adenomiosis, bisa juga radang panggul, bisa juga penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kita tahu dari mana penyakit ini? Tahunya dari ya kita periksa ke dokter. Jadi kalau kita udah mencurigai salah satu gejala yang ke arah dysmenorrhea sekunder, kita harus ke dokter. Kita diperiksa di USG dan di screening lebih lanjut, pemeriksaan yang lebih lanjut. Dysmenorrhea ini datangnya tiap bulan, jadi kita harus tahu cara meredakannya, cara menguranginya. Caranya itu gimana? 1, dengan istirahat cukup. Istirahat cukup itu tidur 6-8 jam tiap harinya. Kemudian dikurangin yang begadang-gadang itu. Jadi jamnya juga harus teratur. Yang kedua juga kurangin angkat-angkat berat. Kurangin aktivitas yang terlalu menforsir tubuh. Kemudian kompres dengan air hangat di bagian perut bagian bawah.
Jadi kita bisa kompres itu 10-15 menit sambil dipijet biar lebih enakan. Atau kalau misalnya males nih kompres karena males kan ambil handuk, ambil baskom, kita juga bisa mandi dengan air hangat atau berendam dengan air hangat. Kalau misalnya setelah kompres, setelah istirahat, kita tetap masih nyeri, kita bisa minum obat pereda nyeri atau pengurang nyeri, yaitu kita biasanya pakai di golongan paracetamol atau asam mefenamat. Itu bisa membantu rasa nyeri atau mengurangi rasa nyeri. Tapi kalau misalnya sudah minum obat, sudah kompres, sudah istirahat, tetap aja masih nyeri, nah ini yang kita harus curigain. Mungkin ada masalah di organ reproduksi. Jadi kita harus segera ke dokter untuk di screening atau untuk diperiksa. Dysmenorrhea ini bisa dicegah, yaitu bisa dikurangi rasa sakitnya sewaktu kita mengalami dysmenorrhea. Nah, dengan cara apa? 1, harus olahraga. Olahraganya harus teratur, rutin. 3-5 kali per minggunya, tapi bertahap aja. Kalau kalian suka renang, boleh renang. Kalau kalian suka badminton, boleh badminton. Jadi olahraganya bebas, apa aja yang penting olahraga. Terus hindari juga rokok, alkohol, dan jangan lupa ini yang paling penting sih, hindari stres. Nah, kalian pasti penasaran kan tentang penyakit apa aja yang bisa menyebabkan dysmenorrhea. Untuk next video, saya akan bahas tentang penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan nyeri atau kram di bagian perut bagian bawah. Tapi kalian boleh dong support saya dengan cara like, komen, share, dan jangan lupa subscribe ya. Jadi nyalain loncengnya biar kalau misalnya ada video dari saya yang terbaru, kalian bisa tahu. Tetap sehat, tetap semangat. Bye!